makhluk-makhluk di Silent Hill aja jiper kayaknya nih. Nggak jadilah gua. Iya. Nggak jadilah gua ini nakut-nakutin. Iya. Ini Nggak kelihatan. Ini mah kayaknya bukan nyamuknya mati. Setannya juga. Setannya juga susah nafas. Bukan ini sekalian, Pak. Usir setan iya. Usir nyamuk sama kecoa iya. Aduh anjing. Waktunya kita ngomongin lagi ya. Film horor Indonesia, Pak. Kedua di bulan September setelah kemarin dibuka dengan Perjanjian Setan. Sekarang dilanjutkan tren positif Perjanjian Setan dengan Malam Keramat. Disingkat Makam. Ini adalah film kedua berarti ya tahun ini dari Hell Road Pictures. Ya, Pak Helvi Kardit. Betul. Sebelumnya kan Rambut Kafan. Dan film ini dibintangi oleh gua nggak tahu, tapi yang gua kenal di sini Samuel Rizal aja yang jelas ya. Perannya ada peningkatan sih. Iya, Nggak cuma jadi suami yang hilang-hilangan karena kerja. Iya, benar. Di sini dilibatkan, meskipun ya di akhir doang gitu ya. Tapi setidaknya dilibatkan. Ada ini peningkatan peran dia manjat-manjat, Pak. Iya. Biasanya kan dia kerja terus hilang. Iya, benar. Pulang selingkuh atau pulang bawa cewek setan. Iya. Kalau ini ada andilnya ya, ada andil. Perannya sama Rizal. Jadi dia itu berusaha mencari istrinya yang lagi jual rumah ya. Istrinya itu namanya Dini, kalau nggak salah. Rumahnya gede banget dan ada pembeli katanya yang tertarik ya. Ternyata pembeli ini mau melakukan sesuatu di rumah itu, Pak. Janjian ketemuannya aja udah habis maghrib. Iya. Mungkin ini homage ke menjelang maghrib. Iya, jadi janjian ketemuannya habis maghrib aja. Aneh aja lah. Ya aneh. Gue baru tahu sih sekarang ada sales jualan rumah malam aja ketemunya. Pokoknya aneh aja lah. Gue nggak tahu. Ya biasanya sih gue kalau mau beli rumah ya pagi-pagi lah. Ya maksudnya biar lihat dulu suasana paginya. Iya. Nanti malam datang lagi. Ini opening aja udah aneh sih sebenarnya buat gue, Pak. Gue malah lupa loh ada. Lupa kan ada openingnya? Baru openingnya dengan tulisan itulah. Iya. Kayak penjelasan bla 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 itu tentang Malam Keramat kan. Iya. Terus tiba-tiba ada keterangan waktu tahun 1911. Tahun 1911. Anjing. Tapi ya sebelum sampai ke situ ya scoringnya kayak lagi nonton ini Pak Dun. Bueng. Pas ada tulisan itu ya? Pas ada tulisan itu keluar itu ya? yang awal pertama kali Wah, gila. nih. Keren nih kayaknya nih. Keramat. Scoringnya aja udah kayak Dun, tapi habis itu 1911 suara setan. Langsung jatuh lagi mood gue. Tapi 1911 juga gue nggak habis pikir. Itu maksudnya apa? Ya itu maksudnya apa itu? Gue nggak habis pikir itu. Maksudnya di sini diliatin adegan openingnya itu si hantunya ini ngejar cewek. Terus kenapa 1911? Padahal itu aja. Perlihatkan setting 1911 Iya, cuma apa di apa itu di dalam pabrik kayaknya? Lorong Iya, pabrik. kayak dalam pabrik asli. Gue inget ininya tuh ada pintu kayak buat kalau masuk ke Iya. Kayak masuk loading barang. loading barang bener. Itu tahun 1911 kayak gitu ya, Pak. Cuma ditambahin apa jam. Iya, tapi Jamnya jam aneh gitu, kayak jam di Daydream Iya. Nightmare tuh. Jam Big Bang gitu. Wah, aneh lah itu jam. Udah ditambahin aja ya. Dan itu kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama 19. ada apa di tahun itu? Gue bingung. Mungkin buat kasih tahu ini tuh entitasnya udah dari zaman dulu. Iya sih, tapi tetap sih harus diliatin. Kenapa 1911, men? Tahun 2000 juga bisa. Atau nggak usah diliatin bisa. Itu gara-gara ditulis itu kita jadi nanya asli. Jadinya kita ini kepikiran. Habis itu ya udah seperti biasa ya. Istrinya sama Rizal mau jual rumah gitu kan. Kenalin lah karakternya dulu, walaupun cuma seiprit. Iya, benar. Bahkan depannya mirip pemukiman setan ya. Ada sekelompok orang yang pengen maling rumah, ya kan. Jadi intinya ada orang yang butuh duit lah, ya kan. Aku suka tuh. Jadi dua karakter ini cewek-cewek ini BU, pasangan gitu kan. Yang lucunya dia dapat infonya. Iya, dapat infonya di warung. Itu yang gue suka. Ya. Di warung, dari maling juga. Dari maling juga. Jadi maling yang mencuri info dari maling. Dapat info nih gitu. Ada rumah isinya emas. Emasnya koruptor, anjing gila kan. Di situ padahal wah menarik nih. Iya, asli. Kayak benar kayak pemukiman setan. Si maling ini, si Ranu ini sama istrinya yang cus. marah-marah mulu. Iya. Istrinya nggak sudi pokoknya punya suami. Dililit hutang. Awal-awalnya suaminya udah ditai-taiin. Iya. Tai lu, goblok lu. Dan akhirnya mereka kesana ke rumah itu gitu ya, rumah yang pengen dijual sama si Dini itu ya. Setelah sebelumnya si dua maling yang ngasih info itu tidak berhasil.
cepat nyerah, maling yang cepat nyerah. Kenapa sih? Iya, karena dia nggak bisa ngebobol rumahnya. Ya. Harus diapresiasi, tapi itu rumahnya gue baru lihat nih pertama di sini. Kan nih. Rumah-rumah gede itu kalau enggak rumah Van der Wijk, rumah yang teka-teki silang, Tika silang. anjir. Ya kan biasanya itu kan. Iya benar. Ini baru lagi nih. Bagus, rumahnya beneran gede, Ini beneran. gua apresiasi sih, maksudnya Pak Helvi Kardit niat mau nyari rumah yang beda. Iya, jarang dipakai. Dan beneran kayak rumah mau dijual, kosong dalamnya. Yoi, kosong. Cuman ada lukisan bapak. Lukisan aneh lah pokoknya. Ya itu lukisan siapa gua nggak tahu. Pokoknya lukisan muka orang aja. Maksudnya rumah segede gitu ada lukisan yang kayak gitu kayak tidak nyambung aja. Iya gitu bener. Gua nggak ngerti siapa interior desainernya gitu ya. Ranu dan istrinya ini, si maling ini terjebak malam-malam ya. Karena Dini juga terjebak di bawah. Sama ya yang mau jual itu si Dini itu terjebak di dalam asap fogging. Iya. Ini baru nih. Ini treatment baru nih di film horor nih. Gue baru lihat soalnya nih ya. Biasanya emang ya kalau nonton film horor suka ada efek asap gitu emang. Iya. Jadi biar buat menambah dramatis. Iya, banyak film. Iya, konser banyak. aja ada benar. Asap-asap iya. kan biar bagus secara estetik. Iya, dan kalau bisa di foto juga bagus. Iya, dan bisa nambah depth gitu loh. Kalau lu pakai lampu gitu mainan di sana, ini asap ya kan. Ada kedalaman gitu, cuy. Kalau di sini baru nih. Ini baru gue lihat nih. Kayak membasmi demam berdarah aja gini. Ini ya, makhluk-makhluk di Silent Hill aja jiper kayaknya nih. Nggak jadilah gua. Iya. Nggak jadilah gua, ini nakut-nakutin. Iya. Ini nggak kelihatan. Ini mah kayaknya bukan nyamuk aja mati. Setannya juga. Setannya juga susah nafas. Bukan ini sekalian, Pak. Musir setan iya. Musir nyamuk sama kecoa iya. Aduh anjing. Nah, di awal gue kira dikit gitu. Nggak, di awal pas udah mulai nih acara gaibnya, ceritanya malam keramatnya udah mulai nih. Jamnya udah muter. Sebelumnya gue melihat Pak dari atas udah. Iya, ada. Gitu. Kayak mesinnya baru dinyalain gitu. Terus di atas gitu. Abis itu makanya pemainnya ya kayak si ya Dini juga, si Ranu sama si cewek istrinya marah-marah itu. Cuma bisa apa gini Pak? Ya orang nggak kelihatan apa-apa. Saya kelihatan aduh sampah anjing gua sampai nangis. Gua sih takut ya ada yang bengek di situ. Gua kesian aja jadi tambah asma kayaknya. Iya. Gua ngerti sekarang kenapa adegannya ya. Jadi tiap ada setan keluar, karakternya tuh kayak si Dini atau yang maling berdua itu diem aja, nggak dikejar. Diem aja. Soalnya setan juga nggak bisa lihat kali. Di mana? Iya orang. Udah pakai asap nggak kelihatan, tambah nggak kelihatan, kok nggak lo mata setannya kan begitu Pak? Begini merah. Bukan karena biar serem, nggak kelihatan. Asli soalnya adegannya gitu guys, adegan nakut-nakutinnya tuh mereka muncul di satu titik, tapi udah nggak terjadi kejar-kejaran, hilang lagi gitu. Hilang kaset gitu kan? Iya. Kayak di situ aja gitu. Nanti setannya cuma datang cuma. Iya. Terus dia cuma gitu. Udah hilang lagi. Nggak tahu itu tuh ngapain. Jangan-jangan itu bukan asap fogging sih, gas air mata sih kalau menurut gue. Flashback ya. Setannya sampai bukan nangis lagi, sampai berdarah Pak. Sampai perih. Soalnya dia kan pakai prostetik ya. Iya benar. Mungkin nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong anjing perih gitu, tapi bisa. Lu lihat nggak? Nenek itu matanya berdarah. Gila. Gas air mata deh ini. Kita ngelihat masih jam 12 nih. Iya, benar. Terus pindah adegan tuh. Ngeliatin adegan lain lah. Iya, keluarga lain. benar. Keluarga lain. Pindah udah 1:30. Iya. Belum ngapa-ngapain. Jadi yang dikejar diem, setannya juga belum keluar. Tapi udah 1:30, ngapain aja di situ? 1 jam setengah ngapain? 1 jam setengah. Iya. Dan ngapa-ngapain. Diem aja. Oke, mungkin beda konsep waktu. Iya, benar. Kayak di luar lebih lama, mungkin di dalam cuma Iya. berapa menit gitu. Tapi itu dipatahkan, Pak. Nggak beda konsep waktu. Iya, Sama tapi aja di waktu dalam jam. udah 1:30 aja. Iya, sama aja. Sebenarnya mereka itu nunggu ini, Pak. Nunggu gasnya ngurangin. Iya. Itu. Gas air mata, Pak. Iya, gas air mata ngurangin. Tapi enggak. Jadi ya udah diem aja. Diem aja mamanya. Jadi si Dini itu udah terjebak sampai tengah malam gitu. Dan dia itu kondisinya hamil. Perlu diingat tuh.
Ini nggak Kondisinya realistik hamil nih. nih. Kemarin kita nonton apa? Perjanjian Setan. Itu sangat realistis ya drama. Sangat realistis dramanya. Ini semua nggak realistik. Iya. Lu bayangin aja. Dininya hamil sampai tengah malam dan si Samuel Rizal baru nelpon nanyain ke temennya, lu lihat Dini nggak? Udah 1:30 tuh ya. Gue sih kalau punya istri hamil sih dari sore juga udah gue teleponin kalau di luar. Padahal ada di situ dialog dia terakhir nelpon itu abis maghrib. Iya. Kalau gue mah gue suruh pulang. Iya. Ini kagak dibiarin. Jam 1 malam baru sadar, oh gue punya istri lagi hamil. Kemana aja? Ya. Siapa? Kenapa harus ada adegan itu sih ya? Jadinya kita Harusnya. Jadi kita bertanya-tanya lagi. Ini kan udah tetap di rumah aja. Iya udah nggak usah lah ada adegan. Nggak usah ada dialog yang bikin kita tuh jadi Iya benar. overthinking. Iya benar. Yang seharusnya nggak usah banyak mikir. Iya. Jadi aja Tambah kepikiran. adegan, tambah dialog, tambah Samuel Rizal baru nyariin, tambah overthinking. Ntar abis itu adegannya pindah lagi ke adegan yang keluarga yang mau numbalin itu Iya, mau numbalin si Dini di rumah gede itu Iya, gitu memang kan. ternyata ada apa? Ada plot Iya. pesugihannya Pesugihan, kan. benar. Ada ritual gitu ya yang harus dilakukan tiap malam itu. Yang gue juga nggak tahu tuh rulesnya gimana gitu Saya ya. nggak tahu. Ada apa Milih rumahnya penjelasannya? gimana. Dijelasin sama si Ranu. Gue nggak tahu dia tahu dari mana. Sama ritualnya sama dia sama orang kaya itu Iya, sama. iya, gue nggak tahu dari mana itu. Dijelasin yang bener-bener tetap nggak bikin gue ngerti. Tapi anjing. pas dia jelasin, gue nggak ngerti. Malah tambah lagi nih overthinking. Ini ritual Overthinking apa? ini ronde kedua, Iya. ronde ketiga. Nggak masuk aja. Dia anjing. ngejelasin ritual tapi ngomong kayak lagi jadi host Ancient Alien. We have concise descriptions in ancient texts which say word for word Lu ngomong apa Ranu anjing? Pantesan ya dia sama istrinya di Tai-tai mulu. Goblok. Emang nggak jelas aja. Jangan kan itu Pak, bahkan nanti ada adegan Ranu diserang gitu ya sama si setannya ini ya. Sama setan nenek-nenek itu ya. Sama setan nenek-nenek ini ya. Dia tiba-tiba teriak, ambil kaca, ambil kaca. Setelah dimuntahin bubur tuh. Iya. Jadi seperti biasa ya, klasik horor ya. Tapi dinaikin dimuntahin. Bagus ini. Gitu ya. Biasanya kan oli bekas, iya, hitam atau darah. Iya. Ini bubur. Ini bubur. Iya. Bagus Literally sih. bubur. Kenapa coba? Biar kontras sama gambarnya. Iya, soalnya kan gelap ya. Udah gelap takutnya nggak Pakai kelihatan. hobi. Ambil kaca. Iya, ambil kaca. Gua kirain itu kan adegannya selang-seling sama Iya, benar, yang benar, di rumah benar. ya. Intercut sama yang di rumah itu. Iya, yang iya. lagi sakaratul maut tuh Iya, iya. iya. Kirain si anaknya itu yang ngomong ambil Iya. kaca. Mungkin Iya. ibu mau ngaca gitu kan. Iya, gue pikir itu ritualnya si Iya. keluarga pesugihan Iya. ini. Ternyata si Anu Ranu yang ngomong ambil kaca. ambil kaca. Gue tuh bingung itu pas bagian situ. Diambil lah kaca ya sama si istrinya si Ranu. Diliatin lah ke setan itu, Yoi. hilang. Ternyata setannya itu hilang dengan kaca. Kenapa Ranu tiba-tiba bisa mengucapkan kata tersebut gitu ya? Ini overthinking babak Iya. keempat, Pak. Tadi 1911 ya kan. Bener-bener. Ini babak keempat nih. Overthinking babak keempat. Kenapa harus nggak pakai kaca? Iya. Sumpah gue nggak nemu itu sampai akhir film pun gue nggak nemu itu jawabannya apa. Gue sih positif aja. Dia tuh tadinya mau ngejelasin sepertiga malam itu. Iya, iya. Cuma di-cut, Pak. Iya, Tiba-tiba kayak- ada suara. Dia kayaknya pengen jelasin di Iya. situ. Atau mungkin yang pas ngedit film ini ngelihat pas tarikan penjelasan ngomong apa sih? Udah gue cut aja. Ya kali. Begitu soalnya nggak jelas aja. Mungkin awalnya ada, tapi Iya mungkin ada karena yang ini belibet nggak jelas. durasi mesti pas nih. Soalnya di awal pun Ranu ketakutan ya. Maksudnya dia di awal pun sama istrinya kan kayak, nenek apa Iya. itu gitu kan. Maksudnya kalau dia ngerti gitu, tahu situasinya, ya langsung lah dari awal kan. Ambil kaca. Iya maksudnya. Ini tuh nggak ada. Jadi dia nggak perlu Iya. buang-buang energi bawa-bawa linggis, Iya, istrinya sama bawa bawa-bawa gergaji. tumpul lagi. Dua kali lagi dia ngegorok. Iya. Ya, dia ngorok setan pakai Ini gergaji. budgetnya nggak ada buat bikin kepala buntung ya, ceritanya tumpul. Tahu nggak lo? Kan di gergaji nih tumpul. Iya. Setannya malah diambil kan Iya. gergajinya, dilempar. Iya. Taunya setannya kalah pakai apa coba? Pakai vas bunga anjing. Anjing. Ini sebenarnya clue mereka aja kayak clueless dari awal tuh ya. Kan pakai senjata tajam Iya. nggak mempan ya. Gue membahas pakai yang Harusnya tumpul. emang pakai barang-barang rumah tadi kan kaca. Terus pas bunga pakai linggis juga nggak mempan. Iya. Wah, udah Iya. kayak Terminator, Pak.
Soalnya bunyinya kayak besi. Kira ada pas Gue baru tahu itu. Gue baru tuh di sini tuh. Setannya kalah sama pas bunga. Iya. Makanya ini rulesnya gimana sih? Setannya gimana? Sama-sama benda keras ya? Overthinking lagi tuh. Overthinking babak kelima ini. Kenapa benda-benda yang ini justru bisa ngalahin setan? Iya benar. Itu Pakai linggis kan sama. iya keras. Iya keras ya. Kumpul. Apa harus ke oh enggak, kalau linggis kan ke badannya. Nah, harus Ke kepala kepala. gitu ya. Anjing lah. Diambil ya. Apa pas ya? Breng, setan pingsan. Langsung gini pingsan. Setiap adegan tuh bener-bener mencerna dengan dalam. Iya, Tapi bener, tetap bener. aja nggak bisa ngerti. Bener. Ada ya adegan yang gue mencernanya sampai tadi. Jadi kan intinya si setan yang di rumah itu yang menjebak si 3 karakter kita ya, si Dini sama 2 maling Wah, itu ini. kan Iya. dari jabang bayi itu ya. Jadi gue dia tahu itu kayak kayak cycle. iya Cycle. kayak dari bayi terus nanti Ya, jadi memang ini kan tua. kayak ritual apa sih, kayak reinkarnasi gitu Iya, ya. reinkarnasi Si ibu tuh gitu. udah sekarat, udah mau mati. Ah, jadi jadi- butuh betul. tumbal biar dia mungkin Buddha lagi, Iya, sehat lagi. Kayak. hidup lagi lah gitu. Tapi pakai ibu-ibu hamil. Iya benar. Nah, Terus gue tahu yang konsepnya, gimana? tapi Iya, kok mereka tuh menjelaskannya kayak si Ranu. nggak jelas. Mungkin si Ranu itu metafora. Iya. Betapa Iya. sulitnya film ini menjelaskan ke Iya. penontonnya. Setannya nyerang Dini biar Dini ngelahirin anak setan, ya kan? Tapi di sini kagak, setannya yang hamil. Ya, dari awal si nenek ini itu udah hamil. Iya. Lah, Terus ya lucunya ya, si Dini awal-awal kok tahu neneknya itu hamil. Iya. Padahal maksudnya neneknya kalau cuma gua kesakitan normalnya- gini ya. Kalau normalnya kan nggak ada nenek-nenek yang Iya, nenek hamil. Mungkin ada, gue nggak tahu ya. Tapi kan ini udah tua banget. Nenek sakit apa? Perutnya Iya. buncit gitu kan. Kalau ini Tapi dia tahu-tahu kesakitan. udah kayak dokter Objek. kayak bidan. Tahu-tahu udah di tengah. Iya. Ayo, dorong. Ibu, dor. Lu tahu dari mana anjing dia hamil? Iya. Kan bisa aja sakit apa gitu, Iya. tumor apa. Iya. Dia tuh tahu itu tuh adalah proses melahirkan. Iya, ibu, ayo nek, dorong. Keluarlah anak setan. Sebelumnya keluar dulu darah, Iya. sama susu. Iya. Tapi tuh gue apresiasi sih, darahnya beneran Iya. gitu sama Kayak susu. pakai selang ya. Udah kayak cendol pak. Air cendol tapi berapa galon gitu ditumpahin. Kita tuh ya masih belum cukup dengan keanehan. Kenapa yang hamilnya harus nenek-nenek, terus si Dininya jadi ngebantuin lahirannya, itu aja udah fucked up aja menurut gue kayak. Kalau gue sih dari situ udah kabur gue. Iya, udah, wah nggak bener nih. Dan nanti adegannya lebih aneh lagi. Yang lagi ritual itu, 2 anak sama ibunya yang pesugihan ini ngasih coklat, Pak. Gue bertanya-tanya sih Itu adegan apa sih itu? referensi film ini tuh nonton apa? Iya. Jadi kan mereka ini di 2 lokasi berbeda. Si anak ibu yang pesugihan ini tuh Lagi pengen nungguin ngasih- ibunya lagi yang nungguin lagi ibunya sakit. lagi sakit. Dan dia pengen ngasih makan ke ibunya. Makan ibunya yang masih kecil di Rumah sana, rumah yang, Silent Hill sana. rumah yang asap fogging itu ya. Dikasihlah coklat sama anaknya. Iya, dia buka coklat. Dibuka coklat, diarahin ke foto Ada ibunya. foto ibunya masih kecil. Ya, Dikasih gini. Coklatnya hilang, Mas. Beneran. enggak, tadi gue kira itu kayak bercanda pak. Iya. Ternyata bener coklatnya hilang sepotong. Coklatnya hilang. Terus Terus di sana cut. si setan anak kecilnya Iya. Lagi makan di sini. Coklat. bleber gitu. Wow, sci-fi ya pak. Iya. Ini udah kayak Kayak Star Nightmare and Trek. Daydream ini. Udah Nightmare and Daydream. Kayak Star Trek kalau teleport mau barang apa nanti Iya. pindah ke sana. Ini Iya. coklat tapi lewat foto Iya. gitu. Iya. Enggak, ini Nightmare and Daydream. Gila sih. Harusnya ini yang masuk segmen Nightmare and Sih, Daydream gua- tuh anjir. Itu apa ya, brainstormingnya sampai ada adegan ngasih makan coklat ke foto itu gimana, transfer coklat Iya. ke foto. Soalnya literally gini loh, maksudnya misalkan lu emang pengen teleportasi gitu ya, ngasih sesuatu ke sana, ritual aja gitu kan, misalkan coklatnya disimpan di sini, terus ditutup, Kayak apa asap gitu asap hilang gitu kan. Misalnya ini enggak diarahin ke figura foto Ya mungkin gini, jadi nggak aneh Kayak ini, ngasih Pak. Enggak, ini memang konsepnya emang harus aneh dari awal. iya, kayak ngasih makan foto anjing gini. Jadi gimana ya? Dari awal goblok, ya udah sekalian goblok-goblokan aja ini tuh film teh. Rambut kapan aja nggak ada adegan ini men, nggak ada adegan yang Normal. bisa absurd Ini- ini. iya. Kalau ngebandingin sama rambut kafan, Iya. rambut kafan tuh kayak film horor normal aja. Iya, rambut kapan jadi lebih normal. Kalau dibandingin asli. ini. Iya, asli. Ini nggak tahu ya referensinya nonton film horor Mongolia mungkin atau Gue nggak paham. mungkin habis nonton Possession yang asli ya. Iya, mungkin ya. Wah, kita harus bisa nih horror art house ya. Horror art house. Kita harus pakai nih. Gila itu gua nggak nemu lagi tuh adegan ngasih makan coklat ke figura foto. Tapi justru jadinya ini kan selama ini gua selalu ngomong ya, kita selalu ngomong
kalau bikin film horor tuh ngeliat dulu lah. Horor-horor apa yang ada di belakang gitu. Ini belum pernah sih. Ini belum pernah. Iya. Itu. Sepanjang sejarah perfilman horor dunia, baru kali ini gua ngeliat. Lihat ada orang. Evennya film-film Jepang yang aneh-aneh. Iya, nggak ada. Ah, Belum. even Junji Ito ya, gua nggak pernah lihat tuh di ininya ngasih makan coklat lewat. Iya. Lihat figura. Lihat foto ibunya dimakan di sana itu gua baru lihat sekarang di sini. Junji Ito juga kayaknya bakal nyari tahu. Kalau dia nonton ini dia kayaknya bakal nyari tahu. Nyerah, kayaknya dia nggak bakalan bikin horor lagi. Udah nyerah gue. Mungkin memang karakternya awalnya memang mau Pengen makan coklat. Iya, tapi lagi. Stop. Gue ada ide. Gimana kalau kita transfer coklat? Adegannya lu giniin aja. Ke foto. Aduh, nanti ada yang lebih aneh lagi Pak menurut gua. Kan mereka yang terjebak di dalam itu nggak bisa dilihat sama yang di luar. Ya beda alam. Beda alam, nyamperin itu bagus tuh. Kacanya kan dilihat dari luar nggak ada asap normal, tapi yang dari dalam berasap gitu kan. Dan manggil-manggil juga kan. Manggil-manggil nggak kedengeran, ya kan. Itu mantap sampai Samuel Rizal manggil polisi lihat juga nggak ada apa-apa gitu ya. Konsepnya menarik gitu Iya, ya. nggak ada apa-apa gitu. Nah terakhir Samuel Rizal manjat ya ke yang balkon. Ya gue baru inget ya. Ada itu ya bener. Itu juga menarik sebenarnya. Iya, Karena dia nggak bisa lihat, tapi si Dini istrinya ngasih pesan lewat embun itu. Ala-ala Itu ini bagus Pak itu. Konstantin. Iya, Yang kembarannya Russell West yang jadi di kaca itu. Jadi dia Cuma komunikasinya kan itu lewat sana. konsepnya kan itu dia dulu Pernah ngasih kayak ini. gitu. Kalau ini real time, Iya, real time, ditulis. Ada tuh. Iya. Mas Dia lagi Arya, nulis, tolong. Mas Arya tolong Iya. gitu kan. Namanya sama kayak Namanya sama lagi kayak gua. Tapi di handphone teleponnya Samuel. Sama ya. Lu ingetin lagi lu. Iya. Ini pokoknya Udah. Pokoknya bebas aja lah. tambah overthinking babak 6. Mungkin Iya. namanya Samuel Arya, mungkin Arya Samuel mungkin. Jalan, iyalah. Ya pokoknya itulah Hilang tadi. kalau dia. Iya nulisnya real time gitu. Iya. Lagi nulis. Jadi di kacanya kelihatan tuh, Mas Arya tolong aku. Nah, jadi kan jadi dia tahu. oh Wah, istri gua di dalam. ada bener dalam. nih. Iya. Allah. Tapi nggak bisa masuk Nggak bisa. tuh. Udah frustasi tuh. Udah frustasi tuh. Lihat ini. Tiba-tiba dia ngeliat suatu energi gaib. Gua udah nggak bisa ngomong gue. Iya, di situ gue udah bingung tuh. Jadi kan si istrinya tuh lagi hamil ya, terus posisinya kan mereka deketan gitu. Kayak ada ini tangan-tangan kecil, Pak. Keluar gitu. Tahu konsepnya Iya, anaknya iya, ceritanya. itu kayaknya anaknya, mungkin jabang bayinya yang berusaha Papa. apa gitu. Terus adegan selanjutnya udah masuk si Samuelnya di dalam rumah. Gila. Gila nih, ini Setelah baru coklat, nih. Samuel Rizal masuk lewat Iya. tangan Iya. Tangan gaib gitu. Gue jadi inget Final Fantasy yang animasi. Iya. Samuel Nembus intinya kaca teleportasi. kayak David Copperfield. Iya, susah anjing gitu. Tapi gaib. Ya gaib. Udah masuk aja udah pegangan aja. Iya, udah pegangan aja. Ngeri, Pak. Iya. Nggak kepikiran Gila gua. itu gua pikiran ini semua belum pernah dilakukan pokoknya ya. Pernah dilakukan ini. Indian akhirnya mereka harus menghadapi si setan itu ya, Ya udah. Samuel, Dini, dan pencuri itu. Ya udah setelah akhirnya mendekati jam 3 Iya, baru baru. keluar. Iya. Beneran. Baru lebih dipus gitu ya. Lebih di-push. Ngapain 3 jam ya gitu. Nungguin. Enggak, soalnya udah reda tuh. Asapnya Iya, udah mulai agak hilang. Baru setan Mari. keluar. Mari kita beraksi. Ya. Bangsat. Jam 3 klimaksnya terjadi gitu ya. Setannya mengamuk, mereka takut. Terus yang pesugihannya melakukan hal di luar nalar. Mereka nggak mau ibunya hidup, dibunuh sama mereka sendiri. Kenapa nggak dari awal? Ya nggak dari awal anjing. Gue nggak tahu juga sih itu maksudnya gimana. Bikin tambah bingung lagi. Iya. Overthinking babak 7. Iya kan? Akhirnya dibekap kan sama si anak ceweknya kan? Kayak mau menghindari curse ya, kan Iya. ada kutukan kan kalau Iya. gagal nanti kita yang mati. Iya. Tapi maksud gua proses berpikirnya nggak ada ke sana. Maksudnya tiba-tiba aja adegan itu tuh si anak itu kayak udah punya keputusan. Kayak udah Gua udah harus bunuh gitu. Habis dibunuh si ibu yang pesugihan sama anaknya sendiri udah. Yang di rumah ini reset Pak kayak Jumanji ya, kembali ke normal. Permainan Tadi selesai. gue ngomong kayak Jumanji kan. Iya, permainan selesai. Si Ranu hidup lagi. Iya, gitu. udah Mati terus si istrinya yang marah-marah itu kan tadinya luka-luka ya. Udah sehat lagi. Sembuh lagi. Iya, Pokoknya gitu. kayak iya kalau Jumanji kan udah sampai finish. Ya udah, balik lagi kan iya. ke semula kan. Normal lagi gitu. Jatuh Pak. Sampai jatuh tuh, sampai jatuh. Win-win. Pencurinya dapat emas, ini bisa melanjutkan hidup. Iya, Iya. Samuel dan Si- istrinya juga kayak pulang juga kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Kayak habis pulang dari kantor aja. Iya. Iya. Kayak Aku mau anak kita yang terbaik. Ngejemput istrinya aja gitu Iya, habis kerja iya, kan. Iya.
nggak baru mengalami kejadian fucked up gitu tadi Kalau di gua rumah sih, tadi. kalau gua ya abis ketemu setan, terus kena fogging gas air mata, Iya, gue sih, panjang perjalanan bengong. iya, gue sih shock sih. Mungkin Iya, lupa. mungkin emang lupa Pak. Oh iya, mungkin reset itu lupa ya. Selain Iya. riset ke ini, mungkin Otaknya juga di reset ya. kayak Men in Black Pak. Kejadian itu kayak udah nggak ada. Benar, Makanya benar. mereka bisa normal. Ya. Ini mah kita aja ya. Iya. Kita yang nambah-nambahin. Kalau bisa sih di reset filmnya juga, Pak. Balik lagi dari depan gitu ya. Nggak usah ada Ulang lagi. kejadian. Iya. Ini bagus nih. Bagus. Maksudnya jadi franchise bagus Pak. Kayak Jumanji ya. Iya. Ini kayaknya satu-satunya film yang gue tetap pengen ngerti tapi nggak bisa kan. Gua tuh maksudnya udah ekspektasi ya buat menjelang maghrib, Iya. rambut kafan, ya Paling segitulah ya. bisa inilah. Iya, tapi tetap kita Bisa bertahan dikagetkan ya. Tapi ternyata ya, Rahel Picardit masih bisa dan bikin surprise. Iya. Gue nggak bisa sih. Gue tadi gila berusaha keras banget. Gue nggak tidur tadi tapi berusaha keras buat ngerti anjir. Ya itu, Nggak bisa. kan berhasil. Nggak bikin kita nggak tidur. Jam sekarang dikit malah. Iya. Nggak ada men. Jam scare-nya kayak aduh kehitung jari. Nah, Jam soalnya scare-nya udah, cuma gitu doang. Iya. udah digantikan dengan adegan-adegan yang bikin kita overthinking sampai babak 7 tadi ya. Lebih sih sebenarnya. Iya banyak. Setiap adegan ini bikin kita Anjir. sama kayak setannya. Perih. Bengek ini otak gua bengek. Mikirinnya rekomendasikan lah. Kan selalu wah film horor Indonesia gini-gini aja nih. Yang beda dong. Nah ini Nih, lu nonton dah. Pak Helvi ngasih horor yang sangat berbeda. Ya udahlah Pak, kita kasih skor dulu berapa nih untuk Inilah tuh tadi apa coklat. iya, gue juga lah itu salut sih gua. Itu coklat itu ada yang makan coklat. Makan coklat beda dimensi itu Coklat, salut lah gua. Pokoknya yang ala apa ada unsur-unsur sci-fi. Iya. Tangan bayi itu Tangan bayi dua lah, gua kayaknya cukup lah. Silakan nonton ya, buktikan sendiri Malam Keramat ya. Nontonnya rame-rame biar kalian bingung bersama-sama. Ya, harus nonton sih. Iya, kalau sendirian takutnya kalian emosi. Enggak, takutnya Pak, habis nonton nggak keluar Bioskop Pak. Iya. Diem aja di bangku bengong. Iya. Takut gua, mendingan rame-rame deh. Rame-rame biar nontonnya. nanti ada temennya yang Iya, iya. udah filmnya selesai. Udah, jangan dipikirin. Kalau udah nonton seperti biasa, tulis review kalian ya di Skor Film juga bisa. Silakan di sana ada tuh Malam Keramat ya. Sebutin adegan favorit kalian lah pokoknya ya. Apakah sama dengan kita? Iya. Makan coklat dan Iya. tangan bayi gaib. Silakan ya. Oke. Oke lah kalau kayak gitu ya. Seperti biasa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Yes. Kalian bisa join membership Cinecrip juga. Yes. Kalian bisa follow Rangga juga. Yes, Gimana? di IG dari Klabang Betul atau banget. langsung aja ke websitenya Club Angker di www.clubangker.com. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye.